and strain in flexible pavement ya. Jadi bukan cuma di flexible pavement. Jadi kayak ada contoh soalnya juga di rigid pavement. Jadi sesuai dengan Zoom tadi, stress and strain in pavement ya judulnya ya. Nah, secara teori seperti biasa ya, aku udah bahas jelas, kalian nanti baca saja, ini ada PDF-nya. Nanti aku kasih PDF-nya. Untuk yang minggu lalu sudah aku sudah aku upload ke e-learning. Nah, ini nanti aku upload juga secara apa? Jadi penjelasan dulu sedikit ya tentang tentang kuliah ini ya. Jadi mungkin yang kalian ketahui selama ini kan yang namanya tegangan, regangan, lendutan dan lain-lain itu cuma ada di struktur bangunan ya. Ya, ternyata tidak hanya di struktur bangunan ya. Di pavement atau di perkerasan jalan itu juga terjadi ya. Gaya-gaya seperti gaya-gaya yang terjadi di apa di struktur bangunan ya. Nah, tapi apa yang membedakannya ya cuma tempatnya saja yang berbeda. Kalau struktur bangunan di struktur konstruksi bangunan ya. Kalau ini di struktur konstruksi perkerasan jalan ya. Jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi ada tegangan, ada lendutan, ada ya, regangan, ada ya. Jadi hampir sama lah dengan struktur struktur bangunan ya. Nah, teorinya ini PDF-nya 29 lembar bahasa Inggris. Kalian silahkan baca. Nanti aku jelaskan saja sedikit-sedikit sekilas-sekilas apa saja yang penting di slide ini ya. Nah, ini kira-kira bentuk ya, gaya-gaya yang terjadi lah ya di dalam perkerasan jalan ya. Jadi struktur perkerasan jalan itu kan seperti ini. Jadi kalian mungkin sudah belajar lah ya. Eh, lapisan-lapisan apa saja yang ada di jalan ya. Secara umum lapisan jalan itu ini. Aku tulis ini. Ini subgrade. Oke. Ini subbase. Ini base. Ini surface ya. Nah, secara umum perkerasan jalan itu inilah lapisannya ya. Subgrade ini tanah dasar, subbase ini lapis pondasi bawah, base ini lapis pondasi atas, surface ini lapis permukaan. Ya. Nah, lapis permukaan ini lapis yang kamu tengok di jalan tuh yang hitamnya. Ya. Itu surface ini isinya adalah campuran beraspal. Kalau dia di perkerasan kaku berarti ini betonnya. Kemudian base atau lapis pondasi atas ini isinya biasanya agregat atau batu pecah. Ya. Kelas tertentu lah. Jadi kelas tertentu. Ada kelas-kelasnya. Kemudian subbase ini isinya juga adalah agregat atau batu pecah. Ya. Kemudian subgrade atau tanah dasar isinya ya tanah. Nah, ini kira-kira contoh lapisan-lapisannya lah ya. Nah, yang kemarin di tugas kalian aku kan suruh ACWC, ACBC, ACBase itu ada di sini nih posisinya. Jadi lapis surface itu sendiri ada beberapa lapisan ya. Oke. Untuk aspal konkrit ya. Kemarin kan ada di tugas kalian itu kan ada yang AC atau laston ya. Kalau laston dia ada 3 macam. Laston itu ada AC WC, ini WC, paling atas ini WC yang bersinggungan langsung dengan kendaraan, beban roda. Kemudian di bawahnya itu ACBC, BC, bawahnya base. Base yang bawah ini beda ya dengan base yang di bawah lagi ya. Nah, base ini berbeda dengan base yang di bawah. Nah, base ini beda nih. Dua ini beda nih. Kalau ini base saja namanya. Kalau ini AC base. Jadi AC WC, AC BC, AC base. Semuanya isinya campuran beraspal.
Nah, kalau latastone, Pak, latastone kan ada lagi kan HRS. Nah, kalau latastone dia cuma dibagi dua. HRS. Kalian lihat di tugas kalian kemarin kan ada HRS kan di tabel panjang itu. Nah, HRS atau latastone. Kalau AC ini disebut laston, lapisan aspal beton. Kalau HRS ini lapisan tipis aspal beton, latastone namanya. Nah, dia ada latastone WC, HRS WC, HRS base. Nah, ini harusnya dipelajarin lah sudah di dosen-dosen sebelumnya jenis-jenis lapisan inilah ya. Nah, kalau di rigid, Pak, cak mana Pak rigid kalau bentuk lapisannya? Kalau rigid simple, dia sub base, subgrade langsung plat beton. Ini biasanya. Dia tidak pakai base lagi. Di sini biasanya betonnya. Kalau perkerasan rigid atau perkerasan kaku, beton. Sorry lambat aku udah pakai mouse soalnya ya. Nah, ini betonnya langsung. Oke? Jadi tahulah bedanya ya. Nah, dari sekian banyak ini, ya, lapisan-lapisan ini, kan juga ada beban, ya. Nah, ya. Jadi kalau beban di struktur bangunan tuh banyak lah beban apa lah, beban angin, beban sendiri ya, beban eh, beban bergerak ya, beban tidak bergerak dan lain-lain lah banyak ya. Kalau di sini bebannya cuma satu, ya bebannya adalah beban roda kendaraan. Ya, ini nih diilustrasikannya dengan P. P ini tekanan roda ya. Jadi yang bersinggungan langsung dengan kendaraan itu kan adalah bersinggungan langsung dengan permukaan jalan itu adalah roda. Tekanan roda, ilustrasinya tekanan roda itu akan menimbulkan gaya ya ke lapisan-lapisan perkerasan ini. Kira-kira kayak itulah ya secara kasarnya. Jadi aku udah jelasin rinci ya teorinya. Nah, jadi ini gaya-gaya yang terjadi nih. Ini tau Z. Tau Z ini adalah tegangan, berarti tegangan vertikal ya. Ini nih tau Z, tegangan vertikal. Kemudian tau R. Nih tau R ya. Oke. Ini tegangan horizontal. Tangan sial. Jadi ada horizontal vertikal, horizontal, tangan sial. Ya. Kemudian ada lagi nanti ketebalan lapisan H1, H2, H3. E ini adalah modulus ya. Modulus bahan biasanya. E1, E2, E3. Mu ini sama seperti mu yang kalian pelajari di struktur lah ya. Mu1, Mu2, koefisien lah ini. Ya. Nah, jadi kita tuh bisa mencari di tiap mana titik-titik yang kita mau tentukan. Contoh di sini kalau kita nak nyari tegangan-regangan di A1 bisa. Tegangan-regangan landutan di B1 bisa. Jadi nak di titik mana kita nak cari bisa kita lakukan, ya. Oke? Kira-kira cak itulah gambarannya. Nah, di perkerasan jalan ada beberapa macam teori ya. Sorry. Ada beberapa macam teori mengenai cara menghitung stress, strain, and deflection ya di pavement ya. Jadi ada beberapa teori. Hari ini kita belajar langsung tiga-tiganya. Biasanya aku pisah ya. Karena waktunya udah cukup lagi. 28 itu sudah UAS ya. Tanggal 28 itu sudah mulai UAS ya. Jadi kita harus kejar materinya. Pertama ada namanya one layer system. Ya. One layer system. Kenyataan di lapangan kan bentuk layernya kayak ini nih, banyak nih ya. Ya. Layernya banyak. Kalau dengan sistem one layer system, cak mana Pak caranya itu Pak? Dengan sistem one layer system, semua layer ini dianggap satu layer. Oke? Semuanya homogen. Jadi bahannya sama kalau dianggap.
Jadi satu layer saja dianggap. Itu one layer system. Garis besarnya dulu. Kemudian kalau two layer system. Jadi ada yang kedua namanya two layer system. Dari sekian banyak layer ini dianggap dua layer saja. Oke. Kemudian ada lagi three layer system. Dari sekian banyak layer itu dianggap 3 layer. Oke. Nah, yang kalian pelajari di S1 itu cuma sampai 3 layer saja. One layer, two layer, three layer. Nah, ada lagi yang paling mendekati kenyataan di lapangan itu adalah multi layer. Atau lebih dari 3 layernya. Oke, itu nggak ada pelajaran di S1. Syukur-syukur kalau kamu ngajar S2 di bidang jalan juga, kaget ketemu kamu di S2. Mana cara menghitung multi layer system. Oke, bisa diikuti kira-kira? Ya, itu teorinya sekilas. Bentuk gaya-gayanya Cak inilah kira-kira. Ya, titik-titiknya ini, penjelasan di dalamnya inilah kira-kira. Lanjut ya. Nah, ini teori-teori nih ya. Ini kamu baca bela lah. Ini aku eh agak lebih jelas di contoh soal karena contoh soalnya banyak ya. One layer, two layer, three layer. Takutnya tidak do apa tidak tidak apa tidak sempat ya. Oke, aku screen dulu. Screenshot dulu ini. Kalau kalian tidak ngerti, silahkan tanya ya. Karena tidak ngerti ini sulit rasanya kamu nak lulus ya. Salah baca tabel, salah baca grafik, salah ya. Jadi harus di kuliah aku ini yang penting seperti yang geometri kemarin lah ya. Kalian tahu prinsip pengerjaannya ya. Jadi kalau kalian tahu prinsip pengerjaannya itu soalnya mau diubah seperti apapun kondisinya, harusnya sih bisa dengan mudah kita ngerjainnya ya. Tapi kalau seandainya kalian tidak paham prinsip pengerjaannya, kalian cuma me, apa, mencontek atau melihat contoh soal saja tanpa tahu kenapa begini, kenapa begitu, ya, rasanya sulit untuk lulus, ya. Nah, ini kira-kira komponen-komponen di dalamnya lah nanti ada. Jadi tadi sudah aku jelasin. Jadi Q ini juga nanti ada bisa ada A nanti jari-jari roda. Jari-jari roda itu jari-jari ban kendaraan, ya. Ada jari-jari ban kendaraan nanti juga diketahui. Karena kenapa rumus eh, Q atau beban itu kan sama dengan P dikali A. Q sama dengan P per A, ya. Jadi tekanan roda dibagi luas bidang kontak, ya. Untuk mencari luas bidang kontak itu kita perlu yang namanya apa? R atau jari-jari bidang kontak. Kenapa jari-jari Pak bidang kontaknya Pak? Kenapa bukan dihitung kotak? Kenapa bulat? Kenapa pakai jari-jari? Karena kalau diasumsikan oleh para ahli jalan, ya, bentuk dari bidang kontak antara beban kendaraan dan permukaan jalan itu lonjong, ya. Jadi disimpulkan berbentuknya menyerupai lingkaran. Nah, ini teori-teori lah ya. Nanti ada rumus ini, ya. Ini rumus strain ya. Ini rumus strain. Strain itu jadi ini nih, ya, strain, ini stress. Stress itu dilambangkan dengan tau, ya. Ya. Kemudian ini rumus strain. Jadi strain itu atau regangan itu ada 3, regangan horizontal, regangan vertikal, regangan tangensial. Jadi ada 3 macam. Begitu juga dengan apa tegangan, rendutan juga seperti itu nanti. Nah ini kira-kira rumus-rumus yang akan ada, ya. Nanti kita lihat di contoh soal lebih jelas ya. Nanti ada komponen Z ini sama dengan komponen H, komponen R ini adalah jari-jari nanti, ya. Nanti kita lihat. Nah ini nanti aku bagikan. Ini rumus-rumus yang lain. Jadi banyak ya. Nah, ini kira-kira contoh soalnya kaget lah. Kira-kira bentuk-bentuk contoh soalnya seperti inilah nanti.
Oke, aku bagikan. Nah, ini teori-teorinya ada Business, ada Foster and Alvin, kayak kita lihat. Nah, ini grafik-grafik yang akan kita kita aplikasikan ke dalam contoh soal nanti. Nggak tahu cara membaca ini sudah kelar, ya. Ini untuk mencari tau Z, tegangan vertikal, tau R, tegangan horizontal, ya, dan lain-lain lah banyak ya. Nah, ini. Ya, aku bagikan ini ada rumus, ya. Ini rumus general case. Ini untuk one layer system kalau nggak salah. Ini untuk two layer system. Ini untuk one layer system. Rumus ini adalah untuk one layer system dan lain-lain lah ya. Banyak ini. Nah, ini lendutan, ya, ilustrasi lendutan yang terjadi dalam perkerasan jalan. Nah, ini kalian baca saja. Jadi ada juga rigid pavement, ya. Nah, itu teorinya cukup sampai di situ lah kira-kira. 29 halaman, ya. Oke, yang penting kalian ada gambaran cak mano sih bentuknya, ngapo terjadi di perkerasan jalan itu bisa terjadi tegangan-regangan lendutan kan? Oke ya, lanjut ya. Aku stop share dulu ini. Eh, Bentar ya. Salah widget aku. Oke, bentar. Aku stop share. Kalian siapkan kalkulator dan siapkan kertas masing-masing ya untuk mencoba-coba. Oke ya, kita lanjut. 30 orang lumayan lah, 30 orang. Ya, berarti kan ada kemungkinan 30 orang ini lulus kuliah ini. 20-nya bisa berjumpa di semester berikutnya. Pertama dulu, one layer system. Kita lihat. Muncul ya, di layar kamu ya. Nah, one layer system. Yang nggak ngerti, tanya ya. Kita masuk langsung ke contoh soal. Ya, contoh perhitungan. Ya. Nah, ini teorinya Alvin Ullery namanya. Ya. Teorinya salah satu teori dari one layer ini. Jadi banyak teori, ya. Di contoh soalnya banyak, ya. Salah satu contoh soal yang pertama ini adalah teori Alvin Ullery. Alvin Ullery ini cak mana caronyo? Caronyo. Ya sama seperti tadi ya. Saat berapapun lapisan yang ada di jalan sebenarnya itu dianggap satu lapisan, lapisannya bersifat homogen, ya. Oke. Nah, ada dua rumus, ada general case, ada special case. Ya, kalian lihat kalau special case itu mu-nya sama dengan 0,5. Kalau mu-nya 0,5 di soal kalian, itu gunakan ini rumusnya. Oke, paham ya? Tapi kalau mu-nya tidak 0,5, jangan gunakan yang ini, tapi gunakan yang ini rumusnya. Oke ya. Nah, di sini ada komponen-komponen nanti. Komponen-komponennya komponen tabel. Tabel A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ada tabel-tabel A sampai A, B, C, D sampai H, ya. Nah, tabel-tabel ini mirip-mirip, bentuknya mirip-mirip tapi angka di dalamnya berbeda, ya. Jadi aku jelasin. Nah, rumusnya tinggal kamu pengen nyari apa? Apa yang mau dicari dari soal kalian atau kalian ingin mencari apa? Pertama, ada vertical stress, ya. Tegangan vertikal berarti tau Z, ya. Tau Z, ya. Rumusnya apa? P. P ini adalah beban lah ya, beban.
Ini P kecil ya, bukan P besar. Kalau P besar itu tekanan roda. Jadi kalau P besar ini, P kecil ini biasanya sama dengan dinotasikan juga dengan Q atau beban, ya. Jadi kalau kita baru dapat tekanan roda, itu harus kita ubah dulu tekanan roda itu ke satuan beban, ya. Oke, kita cak mana ngubahnya kita pelajarin. Nah, A dan B ini biasanya diketahui dari soal atau kita cari, ya. Yang P ini. A dan B ini bacaan tabel. Sesuai dengan instruksi yang tadi ini. Cak mana baca tabelnya, kaki aku jelasin. Nah, ini. Oke, kemudian apa lagi yang kita cari misalnya? Vertical strain. Regangan vertikal misalnya. P-nya biasanya diketahui dari soal atau kita cari. E-nya modulus. Bahan tadi. Modulus bahan atau modulus layer. Ya. Mu-nya biasanya diketahui di soal. Ya. Mu ini diketahui di soal. A dan B ini bacaan tabel. Oke. Apalagi nak kita cari misalnya vertical deflection. Nah. Atau radial horizontal strain. Misalnya nak kita cari. Berarti F dan C ini adalah bacaan tabel. Nah, kalau yang ini vertical deflection, A ini tabel, H ini tabel. Oke? Bisa diikuti dulu sampai sini? Bisa? Tidak bingung kan? Nah, kita masuk contoh soalnya sekarang. Nah, ini contoh soalnya, kira-kira. Diketahui struktur one layer seperti gambar berikut. Hitunglah tegangan vertikal pada titik P, regangan horizontal pada titik O, lendutan pada titik M. Oke? Ini dihapus dulu, ini tidak termasuk nih. Ini tidak termasuk. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi kan, ada notasi Z dan notasi R dalam dalam perhitungan tegangan-regangan ini. Jadi kalau namanya Z itu ke bawah, ya, R itu ke arah horizontal lah ya. Nah, kanan kiri. Ngapa Z tidak katik ke atasnya? Tidak katik ke atasnya karena dia kan bukan struktur bangunan kan. Nah, kalau ini adalah kanan kiri ini adalah R namanya. Arah horizontal, arah vertikal ya. Jadi Z ini adalah jarak terhadap jarak titik terhadap arah vertikal. R ini jarak titik terhadap arah horizontal. Nah, yang diketahui pertama adalah tegangan vertikal pada titik P. Nah, kita ini acuan perhitungannya adalah center line, CL ini. Titik tengah kita itu harus melalui center line ini. Jadi di center line ini dianggap 0 adalah arah R-nya adalah 0. Paham ya? Kalau di center line ini atau garis putus-putus ini, R-nya sama dengan 0. Berarti kan arah kanan kirinya tidak ada karena tepat di tengah-tengah C dan L kan, center line ya. Oke. Nah, kemudian diketahui titik A-nya adalah 6. A-nya ini 6 apa? Adalah jari-jari bidang kontak. Jari-jari roda kendaraan lah atau jari-jari bidang kontak nama tepatnya. Sama dengan 6 inch. Oke. P sama dengan 80 PSI. Oke. Kalau dia sudah satuan PSI, berarti itu adalah P kecil. Atau bisa disebut juga Q. Artinya kalau dia sudah dalam satuan PSI, pound square inch ya, itu nggak perlu lagi kalian ubah. Nggak perlu lagi kalian cari-cari ya, karena itu sudah hitungan bebannya itu. Tapi nanti ada contoh soal yang dia dalam satuan tertentu itu masih dalam P besar atau tekanan bidang kontak.
Kalau dia masih dalam P besar atau tekanan bidang kontak, kita harus apa? Harus convert lagi ke dalam PSI. Nah, berikutnya adalah modulus. Modulus karena dia dianggap satu one layer ini dianggap satu bahan, ya. Modulusnya adalah 16.000 diketahui. Mu-nya 0,4. Nah, karena mu-nya 0,4 kita pakai apa? Special case atau general case? Pakai yang mana? General, Pak. General. General. General case, ya. Di sini sudah dijelaskan bahwa ini R-nya, ini Z-nya, ya. Nah, yang pertama kali kita harus cari apa? Z dan R dulu. Ya, yang kita harus paham itu adalah Z dan R dulu. Pertama titik P yang kita cari. Kalau titik P ini apa artinya? Z-nya berapa? R-nya berapa? 18-0, Pak. Siapa itu? Jadi, Pak. Z-nya 18, Pak, maksud. Oke. Paham lah berarti ya. Ada yang nggak paham dapatnya 18 dari mana dan 0 dari mana? Titik P, titik P. Titik P, Z, titik P kan? Z sama dengan 0. Karena kenapa? Tepat di center line. Arah vertikalnya tepat di center line. Kemudian R-nya, apa R-nya 18? Karena lihat itu sejajar dengan yang mana? Titik 0 kan? Titik O. Benar enggak? Maaf, Pak. Itu mungkin R-nya, Pak, yang 0 enggak, Pak? Oh, sorry. Enggak lah. Apa R-nya 0? Oh ya, R-nya 0. Z-nya yang 0. R-nya 0, sorry. R-nya 0 ya. R-nya 0. R-nya 0, Z-nya 18, sorry. Ya, benar. Aku perbaiki dulu. Nah, di sini aja lah biar mudah. Ini R-nya 0 ya. Arah horizontalnya sama dengan 0 kan? Karena di tengah-tengah nih. Z-nya 18. Karena Z-nya 18 kenapa? Karena sejajar dengan titik O. Bisa dipahami tidak dulu? Ngapo Z-nya 18, ngapo R-nya 0. Oke? Sudah? Nah, kalau titik O, ini sudah diketahui kan? Z-nya 18, R-nya 12. Jadi R-nya itu yang ini nih. Jarak dari sini ke sini R-nya tuh. Ya. Ini ke sini 18. Ini ke sini 12. Paham? Titik O, titik M, ngapa titik M 0, R-nya 0? Karena dia tepat di bawah, tepat antara pertemuan beban dan lapis permukaan ya. Di sini nih. Artinya Z-nya 0, R-nya juga 0. Tepat di sini. Sudah. Setelah itu apa yang bisa kita kerjakan ya? Titik pertama bisa tidak kita kerjakan dengan nyingok rumus yang tadi ya. P-nya kan sudah ada 80 PSI kan? Ini kan bisa dicari tinggal kan? Tahu Z sudah bisa dicari tidak? Bisa. P-nya ada, A dan B ini nanti kita bacaan tabel. A, B kita cari dulu. Kemudian berikutnya lagi apa yang ditanya? Regangan horizontal. Ya, regangan horizontal itu ini rumusnya. P-nya ada, mu-nya ada, E-nya ada, mu-nya ada, F dan C ini kita bacaan tabel. Vertical deflection. A-nya ada, A ini jari-jari, Z-nya ada, ya. Mu-nya ada, E-nya ada, P-nya ada, A dengan H ini yang kita cari. Oke? Bisa diikuti? Yang tidak ada orangnya aku remove ya. Yang tidak ada orangnya aku remove. Ya. Jadi kalau nak kuliah bener-bener lah. Enggak KTU-nya Sarli.
Oke, lanjut ya. Sudah. Nah, tinggal cara membaca ini. Nah, ini cak ini kira-kira. Tabelnya cak ini kira-kira ya. Ya. Apa yang membedakan tabel ini? Tabel ini cuma tabel ini mirip-mirip, yang membedakannya cuma ini, function A. Berarti dia nak nyari A tabel ini. Oke, apa B komponennya? Komponennya ini adalah offset. Offset ini adalah R per A. Nih. Offset ini adalah R per A. Depth ini atau kedalaman itu adalah Z per A. Per A. Oke. Kemudian ini apa? Ini nilai A yang nak kita cari. Oke. Ini nilai A yang nak kita cari. Sudah? Oke? Ya. Nah, bagaimana cara kita membaca? Nah, sama baik nih. Nih. Ini sudah kaget kita baca berapa Z per A-nya, berapa R per A-nya, dapatlah ini. Angkonya A. Oke, aku clear dulu. Nah, tinggal ini nih. Ini yang bedanya ya. Ini A tadi, function A untuk cari A. Function B. Terus sampai function H. Nih. Oke, mirip-mirip kan? Jadi jangan salah gunakan tabel ya. Oke? Paham nggak kira-kira? Jangan salah menggunakan tabel. Tabelnya mirip-mirip. Ingat fungsinya di atas. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kita tadi titik P. Titik P tadi berapa? Ya, Z-nya berapa titik P? Z-nya 18. Benar nggak? R-nya berapa? R-nya 0. Berarti kan kita nak cari dulu ini tadi komponen Z per A. Z per A-nya berapa? 18 dibagi 6. 3. Oke. R per A-nya berapa? 0. Dibagi 6. 0. Artinya 3 dan 0 ini jadi acuan kita untuk titik P. Untuk pertanyaan yang nomor A. 3 dan 0. Tinggal kita baca baik. Yang kita butuhkan tadi untuk mencari tegangan horizontal tadi apa? Tegangan vertikal tadi apa? A dan B kan cuma notasinya kan? Berarti tabel ini yang kita gunakan cuma A dan B. Nah, tinggal kita lihat. Di sini tadi berapa? 3. Benar enggak? Ini Z per A-nya 3 kan? R per A-nya berapa? 0. Berarti nilai yang kita dapatkan adalah ini. Nah, berarti kan kalau di atas ini kan 1, di bawah ini berarti 0, artinya ini adalah dapatlah A-nya adalah 0,05132. 0,05132. Sampai sini bisa diikuti dulu? Bisa diikuti? Bagas, bisa ikuti? Bisa, Pak. Mahfaza bisa ikuti? Bisa, Pak. Abdan? Bisa, Pak. Bisa. Nggak ngerti tanya ya? Sudah? Ini dapatlah kita A-nya ini. 0,05132. Sekarang Cak Mano kalau B, Pak. B-nya tinggal kita juga baik sama hal yang sama. Z per A-nya kan sama. Ya, Z per A dari per A-nya sama nih. Tinggal kita lihat nih. 3. 0. Berarti yang kita baca adalah 0,9187 ya. 0,09187 ini.
Apa 94 nih? 97 ya? 0,01987 B-nya. Oke? Bisa dipahami? Nah, setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Tinggal kalikan baik. Benar nggak? Mudah kan? Tinggal kali ke baik. Ini nih. Nih. P sama dengan P tau Z sama dengan P dikali A tambah B. 80 PSI. Oh, 94 nih, sorry. 94 bukan 91 ya. 0,05132 ditambah 0,09487 dapatlah 11,69 PSI tau Z-nya. Bisa diikuti? Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Akbari? Pak. Akbari bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, yang B dicari adalah di titik O kan? Benar ya? B tadi kan pertanyaannya apa? Titik O kan? Regangan horizontal pada titik O. Tinggal kita jingok B. Z per A-nya berarti 18/6. R per A-nya 12/6. Artinya 3 dengan 2 kan? Benar nggak? Rumus regangan horizontal regangan horizontal ini. Ini rumusnya nih panjang nih. Notasi anak dia cari apa? F dengan C cuma. Benar nggak? Berarti tabelnya kita tinggal jingok tabel F dengan C. Nih. A, B, C. 3. Benar nggak? 3 dengan 2. Nih. Ini nih dapatnya. Minus. Ya itu minus ya. Minus 0,00528. Ini kan tadi Z per A-nya 3. Ini kan 2. Titik O ya. Jangan salah titik. Sudah? Itu sudah. Tinggal mencari F. Benar ya? F-nya tinggal kita cari. Mana F? Nah ini. F 3, 2. Outputnya berapa nih? Nah ini. 0,1144. Sudah. Nah, tinggal kamu masuk ke dalam rumus. Sudah itu. Tuh. Masuk ke dalam rumus. Nah, ini kan dapatnya tadi kan? Masuki dalam rumus, dapatlah minus 5,79. Nah, di dalam perkerasan jalan juga ada tarik dan tekan ya. Kalau minus ini artinya tarik. Ya, satuannya memang inch per inch ya. Tidak ada dihilangkan ini. Bukan dicoret-coret, enggak. Satuannya memang seperti ini. Sudah? Paham enggak kira-kira? 80 kan diketahui. Ya kan? Ini kan P ini diketahui. Mu-nya sudah diketahui juga 0,4. E-nya 16.000 ini modulus. 1 di minus 2 mu dikali ini. Kenapa ini negatif? Karena ini negatif kan C-nya. Dikurang kenapa? Tapi kalian cek ulang ya. Kalian cek ulang perkalian ini benar enggak nih? Ya. Dapatnya minus 5,79, ini dapatnya 11,69, takutnya ada kekeliruan. Ini dapatnya 0,0504. Ya. Nah, kalau ini tinggal mudah kan? Tinggal kalian ubah saja H dengan A. Cari A-nya, R-nya, Z-nya 0, R-nya 0. Benar enggak? Ya. Jadi tinggal kita cari by H. Nah, nih H. 0, 0, 0, 0, 2. Benar enggak?
Kemudian A-nya tadi 0, juga. 1. Berarti A-nya 1, H-nya 2. Masuk ke B dalam rumus. Selesai. Dapatlah ini. Sampai sini ada yang nak tanya ke dulu tak? Baru contoh soal pertama. Ya. Sebanyak lagi contoh soalnya. Ada yang nak tanya ke lagi? Ada yang tanya ke? Tidak ada? Lanjut. Lanjut contoh soal kedua. Nah, soal kedua dia pakai rumus namanya persamaan flexible plate. Jadi rumus. Oke, dia pakai rumus. Nah, yang contoh soal pakai rumus ini hanya bisa dikerjakan pada titik-titik yang ada di center line. Paham enggak? Oke. Titik-titik yang ada di center line ini Ben yang bisa dipakai, bisa dicari. Ya, soal nomor tadi kan ini kan Alvin Ullery tadi ya. Ini kan contoh soal nomor 1 ini Alvin Ullery. Ya. Nah, contoh soal kedua ini pakai persamaan flexible plate namanya. Cak mana caranya, Pak? Ya. Perbedaannya kalau flexible plate ini dia tidak mengakomodir nilai R. Arah horizontal itu tidak ada diakomodir. Jadi dia hanya bisa mencari, silakan kamu catat lah ya. Ini soalnya tidak katik di PowerPoint-nya ya. Hanya bisa mencari gaya-gaya yang terjadi pada center line atau titik tengah. Di luar titik tengah tidak bisa. Contoh di soal nomor 1 tadi. Ya. Soal nomor 1 tadi kan ada titik O. O ini tidak bisa kita cari. Paham tidak? O-nya tidak bisa kita cari. Yang bisa kita cari adalah titik M dengan titik P. Paham tidak ya? Oke. Nah, tugas. Ya. Kalian kerjakan titik M dan titik P. Kalian kerjakan soal nomor 1 ini dengan rumus flexible plate. Nah, ini rumusnya. Mudah rumusnya. Q ini sama dengan P tadi. Kalau dalam satuan PSI sama B sudah. P kecil dan Q itu sama. Z-nya ado, A-nya ado. Ya. Kemudian V ini adalah mu. Jadi notasi mu itu kadang-kadang juga dinotasikan dengan V kecil. Sama B itu. Oke? Jadi kan bisa kalau nih, E-nya ado, modulus ado. Bisa dikerjakan enggak? Yang ditanya ke nomor 1 tadi bisa. Kecuali titik O tidak bisa. Karena titik O bukan di area center line. Sudah? Nah, sekarang kita cak mana, Pak? Itu contoh satu kerjakan dengan pakai rumus ini ya, tugas. Nah, ini tugas, ini contoh pakai rumus nih. Contoh soal yang pakai rumus. Ya. A sama dengan 5, P-nya sama dengan 50 PSI, E-nya 10.000, mu-nya adalah 0,3, titik ini kedalamannya atau Z-nya adalah 10 inch. Yang ditanya adalah tau Z, tegangan vertikal, regangan vertikal dengan lendutan pada titik A. Tinggal kita kerja masuk dalam rumus. Tadi kan rumusnya sudah ada tuh. Tuh. Ya. Sorry. Nah, Q-nya 50, Z-nya 10, A-nya 5, V-nya 0,3, E-nya V atau mu-nya 0,3, E-nya 10.000. Masuk ke beda masing-masing dalam rumus. Oke? Kalian cross check juga ini benar enggak nih? Hasil ke angkanya ini benar enggak? 14, 5,53,
0,01. Kalian cek, cross check ulang ya. Sudah? Bisa lah, mudah ini kan. Tinggal kamu masukin ke rumus. Yang mana yang kamu cari dari rumus-rumus itu. Ya. Ini mudah nih. Tinggal masuk ke rumus deh. Oke. Nah, kebalikannya ini tugas juga. Ya. Titik A ini, contoh soal yang ini, Anda kerjakan dengan metode yang pertama tadi, tabel. Oke. Soal yang kedua ini, pertanyaannya ini, kamu kerjakan dengan metode yang pertama. Metode tabel dari Alvin Ulrich. Sudah? Oke, contoh soal nomor 2 dari one layer sudah. Nah, ini kira-kira ilustrasi one layer itu ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau tadi kan bebannya cuma satu kan? Benar ya? Jadi bebannya padahal kendaraan itu bebannya ada kanan kiri. Roda kanan, roda kiri kan? Nah, kalau dengan contoh soal-soal sebelumnya itu dianggaplah satu beban. Ya. Nah, tapi contoh soal nomor 3 ini contoh soal yang kira-kira hampir ya, paling mirip lah dengan kondisi yang ada di lapangan. Ya. Yang menyerupai lapangan tuh hampir mirip tuh ini nih. Ya. Oke ya. Cak mana caranya Pak ngerjainnya? Jadi namanya prinsip superposisi digabungkan dengan kurva Foster dan Alvin. Diketahui jari-jarinya 5, Q atau P kecilnya 50 PSI, modulusnya 10.000, mu-nya 0,5. Oke. Ada akibat beban kanan, akibat beban kiri. Jadi dua-duanya itu kita kerjakan ya, akibat beban kanan, akibat beban kiri. Dua-duanya itu kita kerjakan semua, beban kanan, beban kiri. Nah, kemudian apa lagi? Ada titik A. Yang dicari itu adalah titik di A. A ini berarti artinya kedalamannya adalah Z. H-nya ya, H-nya atau Z-nya itu adalah 10. Kemudian jaraknya terhadap center line titik kedua atau beban kanan itu adalah 20. Kalau terhadap center line beban kiri, A ini berapa R-nya? Berapa R-nya? 0, Pak. 0. Ya. Oke, jadi kita tinjau dua tinjauan ya. Kita hitung satu-satu akibat beban kiri, akibat beban kanan. Ya. Jadi dua-duanya itu beda nanti. Jarak apanya yang beda? Jarak R-nya beda. Oke. Kemudian ini rumus tegangan. Jadi yang ditanya adalah tegangan tegangan vertikal sama W pada titik A. Bagaimana cara mengerjakannya, Pak? Ini kira-kira. Akibat beban kiri, akibat beban kanan. Akibat beban kiri dulu kita cari. Nih, kalau akibat beban kiri, ini kan center line-nya berarti kan di sini. Z per A-nya adalah 10/5. 2. R per A-nya berapa? 0 dibagi 5. Ya, karena di tengah-tengah kan. Kalau akibat beban kanan apa? Akibat beban kanan, Z per A-nya tetap kan, ini kan tetap di sini kan, sama B jaraknya kan. Z-nya kan, 10/5 atau 2. R per A-nya berapa? Dari sini hitungnya, 20 ke sini, ke titiknya. Ya, 20/5. 4. Oke, nah ini. Kemudian kita tinggal lihat kurvanya. Ingetin ya, 20 dengan 24. Kurvanya jangan salah lihat. Nah ini kurva-kurvanya. Kurvanya ini banyak mirip-mirip ya. Kurva ini banyak mirip-mirip. Ya. Oke, kalian lihat nih vertical stress yang dicari kita kan pertama adalah vertical stress. Benar ya? Oke. Nah, lihat komponen di dalamnya. Ini adalah Z per A.
Z per A kita ada enggak? Ada. Number on curve indicate R per A. Number on curve indicate R per A. R per A itu ini nih. 1,25, 1,5, 2,0 dan lain-lain ini itu mengindikasikan R per A. Oke. Yang di atas lihat ada rumusnya. Gimana rumusnya? Tau Z per Q kan? Oke. Tau Z per Q kali 100% ya. Nah, yang di atas ini, nilai-nilai di atas ini, itu adalah tau Z per Q kali 100%. Nah, sedangkan yang kita cari adalah tau Z, baik kan? Benar tak? Ya, berarti kalau dapat angka di atas ini, sudah dapat bacaan di atas, kita tinggal konversi ulang, hitung ulang sehingga dapat tau Z. Karena yang di atas ini adalah nilai tau Z per Q kali 100. Atau harus hitung ulang hingga dia menjadi tau Z saja. Q-nya ada kan? Sudah bisa dihitung. Z kita adalah 2. Benar tak? 10/5 kan? Benar ya? Akibat beban kiri dulu kita kerjakan. Akibat beban kiri dulu. Ya. R per A-nya berapa? Akibat beban kiri 0. Artinya 2 tarik garis sehingga dia menyentuh 0 nih ini. Tarik garis sampai dia menyentuh 0. Mana 0 nih sini nih. Nah, ini garis 0, tarik garis ke atas. Dapatlah tau Z per Q-nya berapa tuh? Kira-kira lah 2728 lah ya. Oke? 2728 dapat misalnya, tinggal kita ubah bae. Q-nya sudah ada, tau Z-nya sudah ada, jadi 100% dapatlah tau Z-nya. Kemudian 2 dengan berapa lagi? Kalau akibat beban kanan berapa tadi? 2 dan 4 kan? Benar enggak? R per A-nya 4 kan? Ini 4 nih. Tinggal tarik garis ke sini. Ini 2-nya tetap, ininya 4. Nah, tarik garis ke atas. Oke. Sudah. Yang A itu dapat tau Z akibat beban kanan, tau Z akibat beban kiri dapat. Tinggal prinsip superposisi. Superposisi itu tinggal kita jumlah ke. Ya. Oke. Ini sudah tahu cara bacanya ya. Baca ini kira-kira. Oke, aku jelasin lagi. Nih. Akibat beban kiri dianggapnya 11, 14. Sorry. Kok 14 ya? 2 dengan 0 ya? Oh iya, benar. Dapatnya 29 tadi kan? Ya. Dapatnya 29 dan dapatnya 0,8, 0,7, 0,8 lah. Ini dapat 28 atau 29 terserah lah ya. Yang penting kalian bacanya benar lah grafik itu. Ya. Di contoh soal ini dapatnya 29, ininya dibulatkan jadi 0,8, harusnya 0,7 sekian lah ini. Ya. Udah. Tinggal kita konversikan ke sini. Ya. Sehingga dapat tau Z. Udah enggak? Ya. 50 ini apa? 50 ini Q-nya atau P-nya. PSI. Ya. Dapatlah 14,5 dan 0,4. Karena 2 kanan kiri dia ada namanya prinsip superposisi. Prinsip superposisi cak mano tinggal dijumlahkan bae. Inilah berarti tau Z pada titik A-nya atau tegangan vertikal pada titik A. Ada tanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang soal ini kan, untuk nyari akibat beban kiri sama kanan kan kita ninjau sama-sama titik kiri, Pak. Nah, Ya. itu tergantung soal atau kita bebas, Pak, mau ninjau titik yang mana? Maksudnya? Untuk nyari yang R tadi, Pak. Kan sama-sama pakai yang titik yang di beban kiri itu, Pak. Iya kan ini kan center line-nya kan beban kiri. Kalau buat center line beban kiri kan ini nih. Center line beban kanan kan ini. Titik A ini kalau jaraknya titik A ini kalau akibat beban kiri jarak R-nya berapa nih? Iya kan 0, Pak. Kalau yang 0. kanan 20, Pak. Iya. Apa Nah, yang itu berarti, menentukan? oh ya berarti itu tergantung soal, ya, Pak, ya?
Tergantung soal. Maksud saya tergantung yang titik A-nya. Ya tergantung titik A-nya di Oh mana. ya. Kalau Soalnya kita saya misalnya pikir tadi kan center line yang kanan kan ada yang kanan juga ada center line Pak. Jadi yang R yang kanan itu 0 saya pikir. R yang kanan, enggak Iya, lah 0. Titiknya ini iya, tergantung titik ini. iya Kalau Pak. titik kita berubah, titik kita di sini misalnya, yang kita cari di sini. Berarti kan R-nya akibat beban kanan sini. Benar ya? Akibat beban kiri kan di sini kan? Akibat beban kanan di sini nih, R. Ini R akibat beban kanan. Ini R akibat beban kiri kan? Benar enggak? Iya Pak. Oke? Iya Pak. Ini kebetulan B contoh soalnya di sini titik A-nya. Oh iya. Oke? Oke Pak. Kalau titik A-nya ada di sini misalnya, titik A-nya ada di sebelah sini, sorry. Titik A-nya ada di sebelah sini misalnya. Ya kan? Akibat beban kanannya yang 0. Akibat beban kirinya yang 20. Benar kan? Oke. Tergantung titiknya. Udah? Sampai situ adalah tanya lagi. Yang baru kita dapatkan ini nih. Oke. Kemudian EZ itu mana caranya EZ ini rumus EZ-nya atau inilah rumus yang keduanya yang kita pakai. Ya, E-nya ada, tau Z-nya tadi ada. Oke. 2 kali mu-nya ada, yang tidak ada adalah tau R, regangan horizontal. Nah, kita cari ini adalah yang ini nih, regangan horizontal dulu nih. Ini nak kita cari. Ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. Ya. Sama B tadi, 2 dengan 4 kan? Nah, ini rumusnya. Sama B, Z per A. Lihat nih, radial stress. Ya, tau R. Ya, nah, kita cari itu untuk karena rumusnya tadi menggunakan tau R dulu kita cari. Z per A-nya ini, kemudian garis-garis kurva di tengah itu menandakan R per A. Tinggal kita tarik baik kan? 2 dengan 0. Ingat ini 0 ini berbalik arah ke sini ya. Nih, ini 0. 0-nya berbalik arah ke sini nih. Oke? Berarti cak ini ngitungnya nih. Nih 0. 0-nya di sini nih. Nah, ini 0. Nah, itu garis punya 0 kan? Ini akibat beban kiri. Sorry. Ya benar ya. Ya benar. Ya. Kemudian ini akibat beban kanan. Ini kanan nih. Kanan ini kan 4 nih. Nah, ini 4. Oke. Ingat yang kita dapat itu adalah tau R per Q. Kita harus konversi lagi pakai rumus ini kan, hingga dapat tau R saja. Ya, karena yang kita butuhkan untuk di rumus tadi kan tau R saja. Oke, dapatlah kita kira 1,8 lah apa ini ke 2,8 atau berapa lah ya. Oke. Tinggal kita jingok nih, ini. Nah, ini. 1,8, 2,8 dapatnya. Kan dari grafik tadi dapat ini kan? Nah, dapat ini. Oke. Kita ubah jadi ini. Ini. Tau R-nya kita superposisikan dulu. Dapatlah ini tau R-nya. Sedangkan yang kita cari adalah ini kan? Bukan tau R yang kita cari di soal tadi. Tau R ini tinggal kita masukkan baik ke dalam rumus ini. Data-data yang lain kan sudah ada, E-nya sudah ada. Ya. Tau Z-nya sudah ada. Ya. Paham nggak kira-kira sampai sini dulu? Paham nggak kira-kira? Kira-kira paham tidak? Paham, Pak. Ada yang bingung? Apakah ada yang bingung?
Paham ya? Kan mudah kan lah. Tinggal baca grafik baik. Masuk ke rumus. Sudah. Oke ya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, lanjut. Sekarang yang terakhir ditanya adalah apa? W atau lendutan. Nah, lendutan itu sama baik akibat beban kanan beban kiri ini. Ini rumusnya. Z per A, number on curve indicate R per A, tetap ini R per A. Nah, rumus W itu ini nih. Ya. Rumus lendutan itu Q dikali A dikali E. Q kita ado, A kita ado, E-nya ado. Yang dak kati apa? Yang dak kati F. F ini dari mana dapatnya? Caranya baca yang ini tadi. Nih. Oke. Tinggal 2 dengan 0. Ini 2. Akibat beban kiri 2 dengan 0 kan. Nih. Tarik garis ke atas. Oke. 2 dengan 0. 2 dengan 4. Ini 4 nih. Nah. Mudah kan? Tidak sulit kan? Yang penting kalian tahu itu Z per A-nya yang mana, R per A-nya yang mana. Ya. Kalau kalian sudah tidak paham tentang Z per A yang mana, R per A yang mana, susah kalian ngerjainnya. Jadi logika kalian pertama yang harus kalian pahami, prinsipnya itu, kalian harus tahu dulu ilustrasi Z itu yang mana, R itu yang mana. Ya. Kalau Z per A-nya sudah kalian tahu dan kalian pahami, mudahlah tinggal kandungannya. Tinggal baca-baca tabel. Sudah dapatlah nanti F-nya nih. Ini 0,6 sekian lah, ini 0,2 sekian lah ya. Oke. Tinggal KG itu dapat F, baru dapat F nih. Untuk dapat W-nya atau lendutannya kita masukin dalam rumus ini. Jadilah seperti ini kira-kira. Nah, ini. Oke. Nah, ini dapatnya ini kira-kira. 0,21 dari tabel tadi, dari grafik tadi ya, sorry. Dari grafik tadi. Masukin ke dalam rumus ini. Kanan, kiri. Dapatlah ini. Sat. Di prinsip superposisi ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Diam semua. Lah panas apa kepalanya? Fitria, apa Fitria? Sudah paham, Pak? Paham ya? Ya, Pak. Hilman? Paham, Pak. Paham ya? Yang lain? Kuharap paham juga. Ya. Kalau tidak paham, tanya dengan yang paham, Kage. Atau tanya langsung dengan aku di kuliah nih. Kalau di luar kuliah, tanya dengan yang paham, Beh. Ya. Diunjuk kesempatan nanya, tanya. Nah, one layer selesai. Oke? One layer selesai ya. Sekarang, ada tanya ke dulu tentang one layer. Ada yang nak tanya ke dulu dak tentang one layer? Adik-adikku, ada nggak yang mau ditanyakan tentang one layer? Maitra Nandani mana uangnya? Udah ganti uangnya aku keluarkan. Kau pakai baju kaos oblong ya?
Yang bertahan 29 orang cuma. Ada yang nak tanya kah? KT? Sudah, kita lanjut. Lanjut 2-layer and 3-layer system. Jadi lebih rumit lagi ini. Oke. Enak belajar ini nih. Ya. Tidak sesulit kamu untuk ngitung bangunan tingkat tinggi kan? Kalau bangunan tingkat tinggi kan ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 5. Ini cuma berapa lapis nih? Sama baca lantai-lantai. Tadi lantai 1 cuma. Bangunan 1 lantai tadi itu kan ibaratnya. Nah, sekarang kita masuk bangunan 2 dengan 3 lantai. Di perkerasan jalan lah kira-kira. Ya. Nah, ini tadi seperti inilah ilustrasinya ya. Beban kendaraan itu kayak inilah kira-kira. Oke. Udah bahas lagi karena teorinya sudah ada tadi ya. Nah, ini kira-kira tapak sampingnya. Nah, ini jejak roda itu kayak ini bentuknya. Bidang kontak itu kayak inilah kira-kira bentuknya lah kira-kira kalau di jalan kan bentuknya tuh menyerup lonjong lah ya. Tapi karena dia lonjong dianggap oleh ahli-ahli jalan itu rumusnya itu adalah rumus lingkaran lah ya. Rupanya rumus lingkaran. Sudah. Ini kan QR-nya sudah ada dan lain-lain. Cuma di sini komponen H ini jadi banyak. Untuk 2-layer jadi H1, H2. Ya. Dan lain-lain lah nanti kita lihat. Nah, ini soal yang pertama. Diketahuinya sama baik. Ini jari-jari. Sorry ya. Aku pindahin baik ini biar ada nganggu. Sudah. Ya. Ini A. Ini A. Ini P atau Q, P kecil atau Q kecil. Ini modulus dia tadi kan kalau satu kan ada satu saja, satu one layer itu kan satu saja bahannya dianggap. Kalau 2-layer modulusnya ada 2 karena 2 bahan yang berbeda. Layer 1, layer 2. Oke. Nah, kalau tadi kan lurus-lurus baik kita nyarinya. Ya. Kita cari taunya, kita cari regangannya ya. Kalau contoh soal yang di 2-layer ini dibalik-baliknya sedikit lah, ya. Diketahui tau C. Kalau C ini interface antara layer 1 dengan layer kedua lah ya. Jadi ada yang namanya kalau di tadi kan titik-titiknya kan. Jadi kalau dia di antara layer 1 dengan layer 2 ini namanya interface. Ya. Oke. Nah, yang ini diketahui galau, ininya diketahui, tegangan tekan izin itu ya. Tau C itu tegangan tekan izinnya diketahui. Yang nak dicari adalah H-nya. Yang mau dicari itu H-nya. Dibalik sedikit lah soalnya ya. Ya. Gimana cara mengerjakannya? Simple saja ya. Kita cari baik yang ada grafiknya tegangan tekan izin. Nih. Vertical interface stress. Karena dia antara layer 1 dengan layer 2 itu namanya interface. Tinggal kita lihat nih. Ini tadi sudah diketahui kan? Tau C-nya sudah ada. Ya. Tau C sudah diketahui soal, Q-nya ada. Bisa dicari enggak ini? Oke, ini bisa ada. E1, E2-nya ada enggak? Ada. Ini E1, E2 nih 1, 1,25, 5, 10, 25, 50, 100 ini E2. Kemudian yang bawah ini, nilai bawah ini apa nih? Nilai bawah ini adalah A per H1. A-nya ada, H1-nya enggak katik. Benar enggak? H1-nya yang kita mau cari kan? Ini ada. Ini tidak ada. H-nya yang tidak ada.
Artinya, tinggal kita buka baik ini. E1, E2-nya, jadi kan tadi kan 5 kali 10 pangkat berapa tadi? 5 kali 10 pangkat 2 ya kalau tidak salah. Ini aku balikin lagi. Nah, nih. Ini dibagi ini, dapatlah 100. Tahu C per Q-nya 8 dibagi 80, 0,1. Tinggal baca baik di sini. 0,1 dengan 100. Ini 0,1 ya. Ini kan 0,1. Tarik garis ke 100. Tarik garis ke bawah. Sorry. Oke? Paham nggak? Tinggal kamu masukkan baik. Ini kan A1-nya ini dapat ini. Dari grafik tadi dapat ini. Ingat bahwa itu adalah A per H1 masih. A per H1. Yang nak kamu cari adalah H1-nya kan? A-nya ada enggak? A-nya ada 5 tadi kan? Nah, dapatlah 5,2. A-nya 6, sorry. A-nya 6 tadi kan? Contoh soal yang pertama ada yang tanya enggak? Contoh soal pertama ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak aku nanya kamu. Indri Latifah. Paham enggak Indri Latifah? Insya Allah. Rio Agustinus, paham enggak? Paham, Pak. Paham? Ya, Paham? ya. Paham ya? Paham? Nanti yang nak ditanya ke? Contoh soal nomor 1. Tidak ada? Nah, kita lanjut dulu contoh soal nomor 2. Nah, ini tabel yang grafik yang tadi. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 bagaimana caranya? Gampang, ya. Ini untuk rigid plate, untuk perkerasan kaku. Oke ya, perkerasan kaku. Diketahui vertical surface deflection untuk deflection ya, bukan deflection ya. Lanjutannya diketahui ini. A-nya ketahui. P-nya ini P besar masih. Sorry, ini bukan notasinya salah. Ini P besar. Satuannya masih dalam LBS. Ingat ya. Nah, ini. Bukan satuan PSI ya. Artinya apa? Artinya ini bukan beban. Tapi ini adalah tekanan roda masih dalam satuannya. Ya, tekanan ban atau tekanan roda. Kalau P besar, ini P besar disuruh. Harusnya P besar. Oke, H1-nya diketahui, mu-nya diketahui, E2-nya diketahui, ya. Yang nak kita cari adalah E1. Nah, E1 yang nak kita ketahui, nak kita cari. Tapi karena ini masih dalam LBS, kita harus konversi dulu. Ya. Kamu carilah rumus ya. Q sama dengan P per A kalau nggak salah ya. Atau P sama dengan Q dikali A. Ya. Oke. Nah, vertical surface deflection 0,1. Tinggal kita cari bae. Ini gampang. Nah, tapi ini harus kita ubah dulu ke PSI nih. Cak mana cara ngubah PSI-nya? Tinggal pakai kan ya, dikali A. A itu bukan A kecil, ini kan A kecil. Kalau A yang dimaksud aku tadi itu adalah A besar. A besar itu ada luas permukaan bidang kontak. Karena bidang kontak kita ini pakai lingkaran. Nah, jadi cak ini. Q sama dengan P per A.
2 kali 10 pangkat 4, luas bidang kontak apa? Lingkaran berapa? Pi R kuadrat kan? Benar enggak? Ya. Dapatlah ini Q-nya. 177 inilah yang dipakai untuk perhitungan nantinya. H1 per A-nya berapa? 8 dibagi 6. Benar ya? 8 dibagi 6. 1,33. Nah, untuk rigid plate, rumusnya tinggal ubah notasi saja. Lendutan pada rigid plate itu notasi depannya yang berbeda. Kalau tadi kan Q dikali A dibagi E kali F kan? Kalau untuk rigid plate dia 1,18. Ada notasi di depan. Oke? Nah ya. Berarti kan tinggal kita ubah. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Benar ya? Ininya tadi 0,1. F-nya bisa dicari enggak? F-nya bisa dicari enggak? Bisa kan? Ini ada, ini ada, ini ada, ini juga ada. F-nya bisa dicari enggak? F-nya bisa dicari. Dapatlah F-nya 0,5. Setelah dapat F 0,5 ini, barulah kita pakai kurva, namanya kurva Huang. Dengan keadaan yang seperti ini. F 0,5. Oke, ininya 1,33. E1, E2-nya. E1, E2 ini dicari nih. E1 yang dicari. Ini yang dicari. Ya, kita tinggal lihat ini B1,33 dengan 0,5. Tinggal kita lihat saja. Ini. Sorry ya. Nah, ini adalah rumus lentur. Ya, ini rumus lentur nih 1,5. Kalau rumus rigid tinggal kita ubah jadi 1,18. Paham ya? Kalau yang 1,5 ini untuk perkerasan lentur, flexible pavement. Kalau ini untuk rigid pavement. Rigid, ini flexible pavement. Ya. Ini ada tadi F-nya 0,5. H1 per A gitu tadi 1,33 kan? Benar ya? 5, ini tadi 0,5. 0,5 itu ada di sini. Ini kita tadi 1,33 nih. Ini 1. Ya. 33 di sini anggaplah. Ya. Tarik garis buat tinggal nih. Nah. Yang tuhnya di sini lah kira-kira. Nah, ini dapat. Yang tuhnya di mana? Di garis E1 per E2 sama dengan 5. Jadi garis sini ini 2, 5, 10, 20, 50, dan lain-lain ini adalah E1 per E2. Ininya 0,5, ininya 1,33. Dapatlah E1, E2-nya 5. E2-nya kita ketahui tadi kan?
Tinggal kita cari E1. Selesai. Mudah. Simple. Nah nih. Dapatlah E2-nya kan 6.400. Ini ya tadi E1 E2-nya 5, dapatlah 32.000 PSI E1 ini. Dua contoh soal, ada yang ditanya ke? Dua contoh soal, ada yang mau ditanyakan? Sudah dua contoh soalnya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Diam galau nih? Mana nih? Diam tanda tak mampu apa diam tanda mampu nih? Belum ada, Pak. Sudah, ya. Lanjut ya. Dua contohnya. Nah, sekarang ini pula akibat beban kanan, akibat beban kiri. Nah, ini yang normal nih, ditanya W pada titik A. Titik A. Oke, ini titik center line. Akibat beban kiri artinya Z per A-nya adalah 6 bagi 4,52. R per A-nya berapa? Akibat beban kiri. 0, Pak. 0. Akibat beban kanan, Z per A-nya sama baik. 6 per 4,52. R per A-nya berapa? 13,5 dibagi 4,52. Sama baik tadi kan? Cuma membedakannya ada modulus bahan 1, modulus bahan 2. Ditanya adalah W pada titik A. Sudah? Bisa? Paham kira-kira maksud dari soalnya? Paham? Oke? Paham? Maksud soalnya paham ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Tinggal kita hitung becak tadi, akibat beban kanan, akibat beban kiri. E1 per E2-nya 10, H1 per A-nya 1,32. Ya. R per A-nya masing-masing nih. Ya. Nih. R per A-nya akibat beban kiri 0, 1,32. Akibat beban kanan R per A-nya 13,5 dibagi 4,52, 2,9. Kita anggap 3 lah ini. 3 dan 1,32. Tinggal kita cari grafiknya nih, grafiknya. Nah, grafik ini agak membingungkan sedikit, berbeda dengan grafik yang tadi-tadi. Ini adalah deflection. Nih, deflection. Oke. Grafik ini banyak, Dek. Mirip-mirip. Cak ini kalau bentuknya. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya E1 per E2. Jadi jangan salah pilih grafik. Ada yang 50, E1 per E2-nya, ada yang 100, E per 2-nya, ada yang duo, dan lain-lain. Ya. Paham ya? Kemudian sama baik tadi ini adalah H1 per A. Number on curve indicate R per A. Tetap sama baik. Nomor-nomor di ini nih, di kurva ini. Itu mengindikasikan R per A. Yang di atas ini adalah F. F-nya ini nih. Ini adalah Q dikali A ya, bukan QA ya. Q dikali A per E2 kali F. Yang nak kita cari itu adalah ini. Tapi sebelum mencari ini, kita harus mencari F dulu. Nah, kita tadi kan akibat beban kirinya, kita tadi kan ini.
E1 per E2-nya adalah 10. Artinya yang kita gunakan adalah, nah ini banyak nih. Ini nih. Ini kan ada 2,5, ada 5, E1 per E2-nya kan. Sorry. Nah nih, banyak kan? E1 per E2 ini banyak nih. Contohnya. Jadi mirip-mirip, karena yang kita mau gunakan adalah E1 per E2-nya 10, ini yang kita pakai. Jadi yang ini tidak ada kita pakai nih. Karena di soal kita tadi E1 per E2-nya adalah 10. Nah, tinggal kita cari ke B 1,32. K1 per A-nya 1,32. 1,32. Inilah, sinilah. Pertama akibat beban kiri ya. Dan kali 0. 0-nya mana? Itu 0. Sorry. Nah, ini 0. Anggaplah nih. Ya. Kemudian 1,32 juga dengan berapa tadi? 3 kan? 2,98 tadi kita bulatkan jadi 3. 1,32. Ini 3 nih. Nah, ini 3. Dapatlah itu kira-kira. F-nya dapat akibat beban kanan, akibat beban kiri. 0,5 berapa lah, 56 dengan 0,29 lah kali ya. Sudah, tinggal kita masukkan baik dalam rumus ini tadi. Sorry. Nah ini. Ya, dapatlah 0,56, F-nya dapatlah 0,28. Masukkan ke dalam rumus, dapatlah W-nya ini. Dapatlah W-nya ini. Superposisi lagi. Oke. Ada yang mau tanyakan? Sudah? Lanjut ya. Nah, ini soal yang ketiga. Ya. Mirip saja, tapi ini adalah gabungan dari beberapa grafik lah kita ngerjainnya ya. Karena yang ditanya adalah lendutan pada interface, lendutan pada permukaan, jadi 3. Lendutan pada layer 1. Ya. Jadi ada 3 hal yang ditanya. Ya, lendutan pada interface itu di sini.
Munduran pada permukaan itu di sini. Munduran pada layer 1 itu di sinilah kira-kira. Ya, ada 3 yang ditanya. Ya. Jadi pakai beberapa grafik. Ya. Nah, ini parameternya tinggal 6. Karena di titik tengah kan, 12 dibagi 6, R-nya 0 kan? Ya. Jarak horizontalnya 0. Jadi 12 dibagi 6, 0 dibagi 6. Tinggal kita hitung. Nah, ini. Ya. Pertama landutan pada interface kita cari dulu. Gampang ini pakai ini nih. E1 E2-nya 5, H1 per A-nya 2, ininya 0. Kita tinggal cari B pakai rumus yang ini tadi nih. Ya. Ingat ini ya itunya ya. 2, 5, 0. Nah, nih. 5 kan? Berarti ini yang kita gunakan. Ininya 2. Tarik garis ke 0. Tarik garis ke atas. Dapatlah F. F dapat, tinggal masuk ke dalam rumus ini. Dapatlah W-nya. Oke? Pertanyaan pertama sudah selesai, bisa dijawab. Ya. Ini tadi ya. Dapat ini. Dapat 0,5. Dapatlah W ini. Nah. Kemudian yang kedua apa tadi? Landutan pada permukaan. Nah, kalau pakai permukaan, pakai grafik yang ini. Ini kan vertical surface deflection. Ya. Kata-katanya sangat jelas kan? Vertical surface. Jadi kalau surface pakai ini nih. E1 E2-nya 5. H1 per A-nya berapa nih? Tadi H1 per A berapa ya? 2. Ya, 2 tarik garis ke 5. Tarik garis ke kiri. Sudah tarik garis ke kiri dapat F, F-nya masukkan ke dalam rumus ini. 1,5 rumusnya ya. Pakai 1,5 nih. Dapatlah ini. Nah, kalau ledutan pada layer 1 tinggal kita kurangi saja. Interface tadi dikurangi permukaan, dapatlah yang di tengah-tengah. Ada tanya ke sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Two layer? Two layer ada yang tanya ke? Raihanisa? Belum Putri? ada. Belum ada? Nicholas? Belum ada, Pak. Ya, jelas lah aku rasa ya. Mudah lah. Yang penting tadi komponen-komponennya kalian tahu dulu E1 yang mana, E2 yang mana, H1 Z yang mana, Z per A yang mana, R per A yang mana. Ya, yang penting itu dulu tahunya. Ya. Kalau prinsip-prinsip itu tahu sudah. Nah, sekarang kita masuk three layer. Three layer ini agak sedikit dibilang mudah-mudah, dibilang rumit-rumit lah ya. Kalau menurut aku sih mudah karena dia cuma baca tabel ya. Tinggal teknik pembacaan tabelnya saja kalian jangan keliru ya. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini kira-kira. 6, ini R ya. Diketahui R, diketahui Q, diketahui H1, H2 ya. Ini E. Yang ditanya ini, tahu Z, tahu R, tahu Z ini berarti kan tegangan vertikal, ini tegangan horizontal, ini regangan
horizontal. Jadi tegangan vertikal, tegangan horizontal, ini regangan horizontal. Ya. Nah, komponen-komponen dalamnya apa saja nih? Jadi dia pakai tabel ngerjainnya ya. Tabelnya cak ini kira-kira. Ya, tabelnya cak ini kira-kira. Sorry. Ah, oke. Jadi ada parameter geometrik, ada parameter struktural. Jadi ada parameter geometrik, ada parameter struktural. Ini geometriknya. Saya ingatkan notasinya ya. Jadi ada A, ada H. Jadi di tabel itu nanti ada A besar atau H besar, atau A1 kecil, H1, ya A1 kecil sama B ini. Ada dengan H kecil sama B juga. Jadi notasinya itu sama B. Jadi A besar, H besar, atau A kecil, H kecil. Jadi itu sama saja. Jadi ada dua versi tabel soalnya nanti ya. Jadi rumusnya itu adalah A dibagi H2. Kalau H1, H2 itu tinggal kita bagikan. Dapatlah komponennya ini tadi dari soal kita. Kemudian parameter struktural bisa dinotasikan dengan K1 besar atau K1 kecil sama saja. K2 besar, K2 kecil itu sama baik. Jangan bingung kamu lihat tabelnya ya. Dapatlah ini kira-kira 20 dengan 2. Sudah? Oke. Nah, dari sini tinggal kita baca coba ya. Jadi di sini ada rumus kayak di ininya tinggal hampir sama dengan baca tabel yang one layer tadi tuh. Ya. Kamu ingat ini ya 0,5 0,25. 20 dengan 2 ya, ingatin ini ya. Biar kita tidak bolak-balik lihatnya. Tabelnya cak ini kira-kira. Nah ini. Ini tabelnya nih. Komponen tabelnya kita harus lihat dulu nih. Ini H. H ini angka yang ini nih. Oke. Kemudian K2 itu angka yang ini nih. Ya. Kemudian K1. Ini K1 nih. Nah, ini K1 juga, yang tengah itu K1 juga. Oke. Terakhir itu adalah A. Ini A. Ini angka-angka A nih. Ini angka-angka A. Dah? Nah, bagaimana Pak cara mengerjakannya bagaimana sekarang ya? Yang pertama sekali harus kalian baca adalah H. Ya. Setelah H, boleh K2, boleh K1. Yang penting yang terakhir itu adalah A. Oke. Jadi kita minimalisir dulu yang tidak kita tidak kita perlukan. Jadi kita tadi adalah H kita berapa? H kita berapa? Nah, baru sebentar tadi. Lupa kamu. 0,25, 0,5, 22, ingat ya. 0,25, 0,5, 22. Oke? Dah? Nah, tinggal kita masuk nih. Nih. 0,25. Artinya area yang kita cari itu ada di sini. Karena H-nya adalah 0,25. Berikutnya K1. Anggaplah kita K1 dulu. Berarti kita split, kita spesifikkan lagi. Nah, kita cari itu ada di sini. Karena ini adalah K1 nih. K1 sama dengan 20 ya. Nah, ini. Yang ini kita skip. Nah, udah kita pakai lagi nih.
Berikutnya lagi nak kita pakai lagi berapa? K2-nya berapa? K2-nya 2 kan? Oke, benar tak? Ini kita persempit lagi. Yang nak kita cari itu ada di sini. A kita tinggal terakhir, ini A. A kita berapa? 0,5. 0,5 itu ada tak kita sini bacanya, tak katik ini 0,5. 0,5 itu ada di sini di tengah-tengah sini. Benar ya? 0,5 itu ada di tengah-tengah ini kan? Nah, ini 0,5. Artinya 0,5 itu ada di tengah-tengah ini nih. Nah, bisa tak kita cari 0,5-nya? Bisa, interpolasi gitu. Titik 0,4 dan 0,8. Nilai 0,4 dan 0,8 ini kita interpolasi. Dapatlah kaget yang di tengah 0,5. Nggak dapatlah yang di sini berarti. Paham nggak kira-kira cara ngerjainnya? Cara baca tabelnya? Oke, mudah lah ya. Nggak sulit. Udah? Ya. Nah, kalau seandainya kita cari itu 0,8, berarti dapat sudah langsung. Jadi cari itu 0,8, berarti langsung dapat ini. Baca baik tinggal ini. Ya. Tapi kalau yang kita cari itu di tengah-tengah ini, tidak ada di sini, interpolasi baik, nilai atas nilai bawahnya. Tahu kan cara interpolasi kan? Nah, di sini langsung kita dapat banyak komponen. Ada ZZ1, ada ZZ2, ada ZZ1 minus RR1, ada ZZ2 minus RR2. Jadi langsung kita dapetin segala macam rumus ini, angka-angka ini segala ini sudah kita bisa dapat, kita bisa kerjakan lah ya apa yang ditanyakan soal tadi. Nah, ada versi satu lagi dari tabel seperti ini. Di tabel yang lain itu ini ada tambahan. Nah, ini yang aku pengen jelasin ke kamu. Jadi kamu cari tabel versi satunya lagi. Setelah ZZ2 minus RR2 ini, ada dia ZZ2 minus RR3. Sorry. Minus tidak bisa. Minus RR3. Nah, cari versi yang ini. Ya. Jadi ada 5 dia komponennya. Di tabel yang satu lagi, versi tabel satu lagi itu ada ZZ1, ZZ2, ZZ1 minus RR1, ZZ2 minus RR2, sama ZZ2 minus RR3. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Cara baca tabelnya paham nggak? Apa nak diulangi lagi? Paham, Pak. Aku ulangin lagi sekali lagi ya. Kalau ada yang nggak ngerti ya. Nah, kita lihat dulu nih. Yang kita cari tadi kan ini nih. Rumus ini sudah baku kalau dalam 3 layer. Rumusnya ini tinggal nih. Tahu Z1 itu P dikali ZZ1. P-nya kita ada, ZZ1-nya nak kita cari. Benar ya? Nah, oke. Tinggal ZZ1 ini kita baca dari tabel yang ini tadi kan. Kalau dia interpolasi kayak. Ya. Kemudian rumus untuk mencari tau Z2 itu ini. Sama dengan P dikali ZZ2. ZZ2-nya sudah dapat juga dari tabel kayak. Kemudian tau R1, tau R2, tau R3 itu rumusnya ini. ZZ1, ZZ minus RR1-nya kita kan sudah dapat dari tabel. Tau Z1-nya kita sudah dapat. P-nya kita sudah dapat. Tau R1-nya bisa kita cari. Kalau landutan ini rumusnya. Nah, untuk di layer yang berikutnya, antara layer 2 dengan layer 3, itu ada perlu rumus ini, ZZ2 minus RR3. Nah, ini yang perlu dicari tabel yang lain tadi. Kamu cari googling ya, tabel yang lain itu. Kaget kalau ketemu, aku minta WA-nya ya, kebetulan di slide aku ini hilang ya, tabel itu hilang ya. Jadi, tabel satunya, versi satunya itu ada notasi ZZ2 minus RR3. Nah, sudah. Tinggal kita masuk kalau R atau R1 atau R2-nya
ER1, RR2-nya tinggal pakai rumus ini. Gampang. Nah, kita baca tadi ya. Mana cara teknik membacanya seperti inilah kira-kira. Ya, aku ulangi sekali lagi. Ya, H dulu yang kita baca. H-nya berapa? 0,25. Berarti area kita ada di sini cuma. Ya, yang ini tidak ada kita pakai. Yang ini tidak ada kita pakai. Sorry, ya. Kemudian K kita tadi 20. Artinya 20 itu ada di sini. Nah, kita persempit lagi kan? Artinya yang ini tidak perlu kita pakai. Ini tidak perlu kita pakai. Kita persempit lagi, cak mana caranya? Ini. K2. K2 kita adalah 2. Artinya apa? Ini kita coret lagi. Kita eliminasi. Nah, terakhir adalah baca A. A itu adalah 0,5. 0,5 itu ada di sini. Tengah nih. Nah, ini 0,5 nih. Ya, artinya ada di tengah-tengah sini 0,5 tuh. Ya. Oke. Artinya untuk mencari 0,5 kita perlu interpolasi antara ini. Sorry. Kita perlu interpolasi titik ini nah. 0,4 nilai 0,4 dan nilai 0,8. Kita perlu interpolasi. Nah, yang ini kita eliminasi nih. Ini tidak perlu lagi. Ini tidak perlu lagi. Oke. Paham nggak kira-kira? Nah, yang kita ambil tuh yang ini berarti. Bedain B warnanya. Nah, karena dia interpolasi ya. Tapi kalau dia nilainya 0,4 yang kita cari itu A-nya 0,4 sudah tinggal dapat ini. Ini dapat, ini dapat. Nah, sekali baca tabel tapi dapat nilai-nilainya banyak. Nih. ZZ1 tadi ada, ZZ2 tadi ada, atau ZZ1 minus RR1 ada, ZZ2 minus RR2 ada. Tinggal yang cari tabel versi satunya lagi ZZ2 minus RR3. Oke? Sampai sini ada nak tanya ke enggak? Nah, tinggal kita mudah tinggal masukin dalam rumus ikutin yang tadi. Ya. Nah, ini nih. Tinggal masukin dalam rumus kan? Dapatlah ini. Tahu Z1, tahu Z2 dapatlah ini. Kemudian tahu R1-nya dapatlah ini. Tahu R2-nya dapatlah ini. Tahu R3-nya perlu yang ini. Tahu R3-nya perlu yang ini. Kemudian R1, R2-nya tinggal masuk ke rumus. Ini R1, rumus R1-nya dapat. Ini rumus R2. Selesai. Nah, ini yang tadi. Lanjutan dari tabelnya tadi ini nih. Jadi H itu sampai ke angka 4. Nah, ini versi satunya lagi, sorry. Ada sudah ternyata. Ya. Nah, mana caranya coba? Aku nak baca yang ini. Ini kan agak sedikit berbeda, perletakannya agak beda kan? Oke? Oke, aku jelasin cara bacanya ya. Ini kan 0,125. Kita tadi berapa tadi? 0,25 ya? Iya, Pak. Hak kita tadi berapa? Lihat dulu. Nah, ini kita tadi haknya ya. Hak kita tadi 0,25 ya? Iya, Pak. 0,25, Pak. Ya. Hak kita tadi 0,25, K1 kita 20 ini. Berarti area anak kita cari nih. Area yang mau kita cari ini kan? Artinya ya. Mana enggak? K2 kita tadi berapa ya? Sorry. K2 kita tadi berapa? K2 2, Pak. 2 ya? K2 bukan berarti ini. Bukan tabel kita yang kita cari nih. Sorry. Bentar. Ini nah, ini banyak nih ada lagi. Oh, ini sorry. Benar lah. Benar lah ini ya. Oke. K2 kita berapa? 2 ya? Ini kan? Benar ya?
Benar nggak? Oke, jadi kita persempit areanya di sini. Nih. Kemudian tinggal kita baca. Ini 0,5-nya A. Saat ini A-nya. Nah, dapatlah ini nih. Nah, ini kita eliminasi. Ini kita eliminasi. Kita jengok angka ini ya. Ini dan ini. Kemudian ini dan ini sama enggak dengan yang tadi, sebelahnya tadi ya. Dengan tabel yang lama. 3,8 dengan 5,5 ya. Harusnya sama. Nah, ini. Nah, 3,86 ya benar ya. 5,5 kan sama kan? Oke. Jadi sama baik cara bacanya ya. Jangan bingung ya. Nah, tabel versi 1 ini, tabel versi 2 sama baik cara bacanya. Oke ya. Bisa di apa? Ada yang mau tanyakan? Mau tabel 1, mau tabel 2 sama saja. Ada yang mau tanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saudara-saudara, apakah kalian paham ataukah kalian tidak paham? Nanti enak tanya kah? Atau ada? Udah? Ya. Aku stop share kalau nanti enak tanya kah? Tampilkan muka. Aku nak screenshot ulang. Untuk absen. Permisi, Pak. Ya, Pak, maaf, Pak. Kamera saya tiba-tiba error. Kalau mau ini bisa lagi harus restart laptop dulu, Pak. nggak usah Ya, Pak. Makasih, Pak. Izin, Pak. ganti laptopnya. Berarti kaget. Udah minta diganti laptop itu. Dah, ada lagi nak tanya ke? Ngerti galau? Udah ngerti? Banyak-banyak latihan soal ya. Banyak-banyak latihan soal karena itu pasti masuk di UAS. One layer, two layer, three layer ini pasti masuk UAS. UAS aku tuh 3 dan 4, 3 sampai 4 soal lah. Ya. Nah, minggu depan kalian harus pegang yang namanya MAK, metode analisa komponen yang seperti yang saya bilang kemarin ya. Sudah kalian carikan yang kemarin ya. Metode analisa komponen itu harus kalian print out ya. Seluruhnya print out, ada tebel tidak itu. Tipis. Seluruhnya print out, kaget kita bahas di kuliah minggu depan. Kemudian kaget lagi ada berikutnya lagi ada PDT ya. PDT berapa kemarin ya? 2003. PDT 14 2003 ya. Cari. Kemudian MDP, Manual Desain Perkerasan Jalan 2017. Kalian cari, kalian print. Jadi aku jelasinnya mudah kayak minggu depan ya. Teorinya kamu bahas, kamu baca di sana, ya aku jelasin contoh soalnya cak mana cara kerjain. Ya. Proses cukup ya. Ternyata lebih cepat dari yang dibayangkan walaupun teorinya banyak ya.
Entahkah cepat nih karena diam-diam baik nih ngerti, apa diam-diam baik karena tidak. Jadi aku juga tidak tahu. Ya, pokoknya kalau yang tidak ngerti, tanya ke, mumpung masih ada waktu. Kalau di luar jam kuliah, kalian tanyakan bela sama yang ngerti. Ya, tidak akan ada dari 28 mahasiswa ini tidak ada yang ngerti kan aneh. Oke, tidak ada lagi yang mau tanyakan? Sudah ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.